Oke, kita hari ini pembahasannya itu tentang cerita pengalaman lah ya, bisa dibilang pengalaman horor yang ada di dalam hidup kita. Ini pengalaman pribadi ya, jadi ini pengalaman gua sama Budi. Ada pengalaman mistis karena ada beberapa kejadian yang kita cerita, ternyata ada loh, mau percaya nggak percaya gitu loh. Ya, Budi cerita dulu. Apa gua? Kalau gue yang Hmm. paling berkesan, gue sih sebenarnya seumur hidup nggak pernah ada kejadian langsung. Misalnya gue lihat setan atau apa sih belum pernah sih. Cuma kalau mungkin yang paling mendekati ya mungkin pasti dulu pas gue masih MT tuh, management trainee. Dulu Hmm. kan tinggal di mes gitu, yang Hmm. gue tinggal satu kamar lah sama temen gitu, Kang. Di mesnya di mana, Bud? Mesnya adalah di satu apartemen di Jakarta. Terus Oh. Motor Medan dekat eh, mana? Daerah mana? Daerah mana? itu nggak perlu tahu lah. Terus eh ya temen gua jam 2 malam, 2 dini hari, 2 Hmm. dini hari tiba-tiba nyanyi lagu gereja, lagu rohani gitulah. Oh, lu lagi Terus tidur nih? ya kita sekamar tuh bertiga tuh. Terus terus temen gua yang satu lagi juga bangun dong. Apa Ya. langsung nyolek-nyolek gua, ketawa-ketawa. Kita pikir tuh pertama ini orang ngigo ya. Kok jam 2 apa lagi tidur sambil nyanyi lagu gereja kayaknya gitu loh. Gua Terus subuh nih kita ya. 2 subuh, 2 dini hari. Terus ya udah gara-gara kita berdua ketawa-ketawa, dia tahu tuh kita bangun kan. Kita kan tidur lampu kita matiin kan kamar. Terus dia langsung manggil, "Bud, Bud, lu bangun ya? Tolong Bud, tolong," katanya. "Tolong ada pocong di depan gua." Nah, kita juga, "Oh, serius nih kayaknya nih," takut kan dia soalnya. Terus ya gue juga mau tolongin gimana kalau misalnya depan lu ada pocong kan kasur apa ranjangnya tuh samping-sampingan dong. Kalau samping ranjang lo ada pocong kan berarti gue turun gue ketemu pocongnya dong. Jadi ya Oke. udah sama temen gue, yuk langsung, ya udah kok, ayo kita nyalain lampu. Ya udah kita bangun bareng nyalain lampu. Ya udah kita nggak lihat apa-apa sih, cuma temen gue udah apa kayak keringet dingin, mukanya pucat banget. Terus ya gitu doang sih emang apartemen itu beberapa kali banyak orang cerita ada pocong sih. Tapi Cuma kalian gue nggak sih lihat, nggak. Kenapa? nggak lihat kan kalian? Yang ngelihat temen kalian yang lagi nyanyi-nyanyi rohani itu kan? Iya dia doang yang lihat. Dia ceritanya tuh kan dia udah tutup pakai selimut tuh. Katanya dia lihat pocongnya juga nggak bisa lihat muka. Katanya kan kalau memang beneran kan cuma bisa kayak ngelihat mukanya tuh bercahaya gitu kan. Walaupun dia tutup mata, tutup selimut, tapi dia tetap bisa lihat tuh pocong. Hmm. Nah, terus ya udah dia berapa lama ya trauma lah dia nggak berani sendiri Bukannya kemana-mana nggak waktu itu berani. lu juga cerita katanya yang ngerasain ini temen lu atau lu ya? Gue lupa. Pernah cerita katanya di apartemen itu juga tiba-tiba air nyala, terus apa Oh, ngelihat orang-orang cuma ada kakinya doang. Itu apa tuh, Bud? Ceritain dong, Bud. kalau yang air nyala sih beda lagi ntar. Kalau yang kaki juga di kamar gua juga, di Yang kamar ini mandi ya? gua. Iya di Yang ini ini nih. juga tempat yang sama. Jadi kamar mandi, terus kebetulan kayak ada anak training lain yang baru join lah, tinggal di unit yang sama, numpang mandi ke kamar mandi gua. Terus Hmm. kamar mandinya kan lumayan tuh ada bathtubnya gitu. Dia sih ya kita juga nggak lihat. Pokoknya dia lari keluar mukanya udah pucet lah, pucet bener-bener kayak temen gue yang liat pocong itu. Dia Hmm. bilangnya cuma ada lihat kayak potongan kaki doang dua di bathtub. Potongan kaki dua dalam bathtub. Iya, tapi Nggak ada kakinya badan. doang. Gue Cuma juga nggak kakinya doang. kebayang sih. Cuma kakinya doang. Iya, Oh, dikira lagi itu dia ini apa refleksi. Kalau refleksi rendam kaki dulu kan, ntar baru dipijat. iya. Nah, kalau sendiri sih belum belum pernah. Cuma emang tuh apartemen lumayan horor ya. Jadi kayak lu kalau di kamar ya lu bisa dengar kayak di luar berisik banget lah kayak kayak kursi dipindah-pindah atau apa kayak gitu-gitu. Cuma kalau lu keluar sih nggak ada yang dipindah.
Oh cuma suara doang. Iya, kalau gua. Terus ada satu cerita lagi sih di situ. Yang kita apa gua ngeliat ketemu temen gua pagi-pagi, Hmm. diajak ngobrol mukanya tuh kayak gelap aja, gelap. Terus diajak ngobrol mukanya nggak ada ekspresi, nggak jawab kayak gitu. Terus Terus gimana? tiba-tiba nasi satu rice cooker, dia masak nasi satu rice cooker gitu, dikeluarin semua ke piring, dimakan. Udah dia makannya diam, nggak ada ekspresi gitu. Sampai habis. Nah itu kita nggak tahu, udah kita kan ngajak dia ngobrol dicuekin ya kita udah nggak peduli kan. Boy gue Oh. sama temen gue satu lagi. Udah kita balik ke kamar dong. Terus pas kita keluar lagi dong, ada yang datang dong. Kita kan ya udah siapa nih yang datang nih? Dia dong dari luar. Nah yang makan tadi Dia tuh siapa? si kasih nasi apa nggak ada? Sisa nasi juga nggak ada. Nggak ada piring, nggak ada sisa nasi. Terus kita nanya lu kayak makan nasi? Enggak, dia dari luar lu. Oh yang ngeliat bukan lu doang tuh ya berarti ya. Ada saksi Iya, mata lainnya ya. iya. Gila itu emang ya itu maksudnya di tempat sehoror itu juga gua nggak sampai nggak apa mengalami pengalaman langsung sih. Tapi kan itu pengalaman langsung dong. Tapi cuma sama kebetulan nggak Ya sendiri. Ada nggak saksi serem dan nggak mata. sendiri. Iya. Terus ada apa lagi? Kan bukannya ada yang di kamar lo itu yang apa? Yang kelempar sendiri itu. Itu gua nggak nge juga ya. Kan ada dua kemungkinan ya. Itu pas itu kan gua kebangun yang jam 2 itu Kang. Terus tiba-tiba tisu kayak bisa terbang sendiri kan, kelempar gitu lah. Kenceng. Kenceng sih enggak lah, misalnya kayak kelempar mungkin 30 cm gitu, keangkat aja gitu. Dari mana? Dari mana? Dari misalnya Posisi. lu taruh di meja ya udah dia loncat aja gitu, kayak loncat ke lantai gitu loh. Lu ada sentuh mejanya gak? Atau ke arah meja itu gak? Oh enggak ada, meja kan jauh, kan gua lagi tidur. Oh jadi lu benar-benar ngelihat apa kotak tisu itu loncat dari meja lu? Iya, iya. Terus itu pas malam itu pas tante gua meninggal sih. Kalau mau bilang kebetulannya. Ngapain tante lu? Iya, Gituin lu. ini ngasih tahu dia meninggal atau apa. Tapi ya percaya nggak percaya gituan ya pasti apa ya dibilang nggak ada ya ada. Kadang-kadang bisa ada juga yang punya pengalaman kayak gitu tapi ya balik lagi kekuatan iman kita gimana ya soalnya kalau menurut menurut ajaran gua sih ya kita kan manusia lebih mulia dari makhluk-makhluk gituan jadi sebenarnya punya kuasa buat ngelawan asalkan dia mengganggu ya beda lagi kalau kita yang masuk ke tempat dia tanpa permisi eh, itu beda cerita tuh karena gue ada pengalaman eh, kayak begitu jadi ada waktu zaman sekolah kita tuh ada kayak camping rame-rame satu sekolahan nah gue orang tuh senior lah kelas kelas 3 eh kelas 3 kelas 3 SMA lah, kelas 3 SMA. Ini pergi rame-rame nih. Jadi yang pergi itu 3 SMA, 2 SMA dan 1 SMA. Tiga apa? Tiga tingkatan pergi rame-rame ke daerah di Sukabumi. Gue lupa nama tempatnya apa, pokoknya daerah Sukabumi deh. Eh, kalau naik terus ke atas nanti sampainya itu di apa ya puncaknya itu di daerah yang belerang-belerang itu loh. Gue lupa nama tempatnya siapa. Pokoknya atasnya itu belerang, semuanya belerang, jadi lu bisa ngelihat belerang lagi masih berasap-asap tuh puncak gunungnya berasap-asap, semuanya putih gitu loh. Nah di perjalanan temen gue yang panitia itu pegang parang. Terus dia main sabet-sabet gitu, biasalah anak-anak ABG konyol dongok gitu lah sabet-sabet pohon dahan-dahan dibacok gitulah pokoknya di tebang-tebang sembarangan lah singkat cerita teman gue bilang ada teman gue yang lain bilang lu jangan jangan main parang sembarangan loh nanti apa penunggunya marah loh segala macam sesumbar anak songong anak ABG tolol gitu lah ya bilang bilang ya keluar aja sekalian biar gue bacok sekalian gitu wah dari situ
Kita pergi tuh kurang lebih 100 anak. Semuanya kebagian, nggak sisa. Semuanya kebagian, rata. Ada yang lagi gara-gara dia ngomong gitu ya, pas nanjak ke atas ya, itu sedikit demi sedikit udah mulai ngelihat yang aneh-aneh. Ada yang ngelihat di atas pohon tiba-tiba kayak ada kepala gantung. Wah, ngelihat, wih, kok ada kepala gantung. Rame-rame deketin. Ini yang ngelihat bukan satu orang, ada beberapa orang. Pas disamperin, jatuh, buk, nangka busuk. Pas dilihat di atas kepala, yang ngelihat bukan satu orang. Oh, nangka busuk, anggaplah kita salah lihat ya. Ya udah, lewat. Terus ada orang lagi pakai kacamata nih kayak lo, jalan lewatin lewatin jadi ada pohon kayak ngalangin jalan gitu tumbang, lo bisa lewat bawah apa lewat atas gitu loh. Jadi lo mau ngelewatin atas pohon atau bawah, dia ngelewatin atas pohon. Tiba-tiba dia lagi pakai kacamata, benar-benar pakai kacamata kayak lo nih. Tiba-tiba katanya ada angin kayak gitu, seret, kacamatanya hilang langsung di depan. Kacamatanya hilang langsung. Kacamatanya hilang, kaget udah. Itu cerita dari teman gue yang lain ya. Terus apalagi ya, sebagian besar ngelihat di beberapa pohon gede itu ada hio. Jadi ada kayak hio ditancepin, padahal nggak ada. Tapi ada beberapa orang bilang ada hio kok segala macam. Nah, ini cerita dari gue nih, yang sekarang gue pengalaman yang gue nih. Gue pribadi, gue turun dari atas mau ke base camp, udah dari puncak nih, turun ke bawah mau ke base camp. Gue ngeliat teman gue di depan, terus gue kejar dong sampai ada belokan. Teman gue tuh gue kejar, dia sendirian soalnya gue kejar. Abis gue kejar, nggak lama teman gue yang gue kejar itu dari belakang ngejar gue. Wan, lu ngapain lari-lari? Lah, gue tadi ngejar siapa? Gue bilang. Akhirnya kita turun berdua. Pas kita turun berdua, lagi jalan berdua nih, tiba-tiba gue belok ke kanan tanpa sadar. Teman gue narik gue, Wan, lu mau mana? Karena di pemandangan gue adalah jalan yang gue jalanin itu harusnya belok kanan. Jadi kan jalanan itu udah dibikin nih. Jalanan itu yang udah ada treknya itu terang, nggak ada pohon. Jadi terang, udah ada treknya. Nah, jalanan yang gue lihat adalah yang jalan di depan gue itu ketutup. Treknya justru yang di kanan. Jadi gue belok ke kanan. Temen gue narik gue. Pas gue ditarik, kebalik. Yang gue masuk itu hutan, yang di dalam depan itu treknya. Udah, jalan lagi. Udah sampai dong ke base camp semua. 100 orang ngobrol segala macam. Ternyata di atas tuh ada yang kesurupan, ada yang yang itulah, yang ada kacamatanya hilang. Cerita nih masing-masing. Udah, singkat cerita, karena sekolah gue adalah sekolah Katolik, kita doa bareng-bareng. Guru ngajakin, kita doa bareng-bareng nih, karena udah ada yang kesurupan segala macam. Doa bareng-bareng. Pas doa bareng-bareng, gue tuh kebetulan waktu itu SMA itu gue pakai kalung salib. Dan kebetulan gue juga lumayan pelayanan di gereja lama gue. Gue pegang kalung salib. Sebelah gue sesi satu pelayanan juga, teman gue, satu sekolah dan satu pelayanan di gereja lama. Udah doa, dia sendiri takut, padahal sesi doa tuh. Gue pegang kalung gue dong. Gue bilang, jangan macam-macam, gue ada pegangan nih, gue bilang gitu. Gue ngomongnya gitu, karena anak sekolah dong. Salah, harusnya kan gue ada Tuhan gitu lah. Ini gue pegang kalung salib, gue bilang, jangan macam-macam ya, gue ada pegangan nih, gue ngomong begitu. Pas gue ngomong gitu, kalung gue putus, men. Putus. Terus begini, terus gue ngeliat ke teman gue, lo percaya gak? Salib di tangan gue hilang nih, gue bilang. Karena gue udah gak kerasain salib gue. Gue bilang, lo percaya gak? Salib di tangan gue hilang. Gue buka, blek, hilang. Salib gue hilang, men. Teman gue yang sesi doa nangis. Gue bilang, lu jangan nangis, gue tonjok lu ya. Lu kan sesi doa, lu kenapa nangis malah? Doa. Ya udah, singkat cerita doa semua. Udah doa selesai segala macam, udah dong, tenang dong. Harusnya malam itu kita api unggun, karena malam terakhir. Api unggun malam terakhir, tapi dibatalin. Akhirnya nggak jadi sama sekali api unggunnya. Tapi tetap ada yang jaga. Ada teman-teman gue yang panitia yang jaga, karena mau nggak mau kan tetap harus ada jaga si malam dong. Malam itu banyak orang ngelihat di sekitar api unggun itu banyak orang putih, badan doang, nggak ada kepala, berdiri di sekitar api unggun. Banyak yang ngelihat. Bahkan ada yang di nggak jauh dari tenda kita tuh ada banyak kayak pondokan-pondokan gitu. Kalau siang itu biasa ada jual makanan yang kayak Indomie segala macam. Mungkin orang-orang setempat.
Itu dia ngeliat ada orang duduk di center sama dia dari kaki. Center sampai pala nggak ada pala. Jadi cuma badan doang. Akhirnya masuk ke tenda semua. Ya gitulah. Pokoknya akhirnya singkat cerita eh, apa udah pagi segala macam udah selesai semua. Untungnya sih nggak ada apa-apa karena kita doa dan ya udah minta maaf juga waktu itu. Terus karena orang setempat di sana kan ada kuncen tuh biasa orang penjaganya. Mereka bilang ya udah nggak apa-apa nanti kita bantu ngomong segala macam doain minta maaf segala macam ya udah kelar sih. Untungnya nggak ada yang fatal yang terjadi sih. Maksudnya sampai celaka apa segala macam nggak ada. Karena di situ belajar sih. Maksudnya kalau lu masuk ke daerah orang lu jangan sembarangan. Karena mau gimana pun mungkin lu bilang kita manusia makhluk yang lebih mulia daripada makhluk itu. Benar. Tapi saat kita masuk ke daerah dia, kita itu tamu sebenarnya. Jadi ya tetap harus jaga sopan santun, tetap harus jaga etika dan lain-lain sih. Menurut gue sih gitu ya. Karena kan kita ibaratnya tamu. Kita memang lebih mulia, tapi kita tamu ya kalau dia tidak ngapa-ngapain atau dia tidak mengganggu kita, ya kita nggak usah ngapa-ngapain. Betul kan? Karena kita banyak orang kan juga bilang dunia yang kayak begini tuh kita hidup berdampingan. Dia saling saling ngerti aja. Yang penting dia nggak ganggu, ya lu jangan ganggu. Tapi kalau dia ganggu, ya lu berhak buat melawan. Gitu aja sih. Kalau gua ceritanya. Terus lu ada Itu emang berapa orang kok yang naik gunung itu? naik gunung itu 100 orang kurang lebih. Terus 100 kenapa bisa terpencar misalnya lu berdua doang? Kenapa bisa pencar-pencar gitu? yang pencar-pencar itu yang panitia rata-rata, yang kelas 3 karena udah punya pengalaman. Kalau kayak gua kan gua panitia, jadi gua udah punya pengalaman. Yang nggak pencar-pencar itu yang grup-grup itu yang kelas 1 sama 2. Jadi yang panitia itu semua anak-anak kelas 3. Oh, jadi itu beneran sampai ke atas tuh beneran setup tenda gitu. Setup tenda, setup tenda. Tendanya Gila itu sebenarnya banget. udah ada disediain. Karena itu tempat perkemahan yang banyak orang-orang inilah banyak orang pakai. Karena itu udah ada tanah lapangnya yang buat bangun tenda. Nah, di situ ada tenda peleton. Tenda peleton itu bisa rame-rame. Tenda peleton itu khusus buat cewek sama guru cewek biasa. Jadi tidurnya bareng-bareng. Nah, cowok ini punya tenda-tenda masing-masing lagi yang kecil-kecil. Isinya 4, 6 gitu loh. Kalau tenda peleton itu bisa muat 30, 40 orang. Oh, terus kalau kata apa tadi juru kuncinya, kenapa tuh bisa digangguin segitu masifnya? Itu Ya karena kan itu ekstrim ada kan? temen gue yang ngomong sembarangan itu. Karena lu kayak nantangin. Kan dia bilang kan, lu keluar aja sekalian biar gue bacok sekalian. Gitu. Oh, sama itu yang punya pegangan kalung. Enggak, itu gua enggak. Itu kan karena gua udah dikerjain. Maksud gua, lu jangan macam-macam. Gua punya pegangan. Salahnya itu karena sebenarnya kan ya karena kan atribut-atribut seperti kalung salib, salib kayak di rumah segala macam itu tidak menandakan keimanan lu. Sedangkan yang punya kuasa itu adalah eh, kalau gua pribadi apa ya kedekatan lu sama hubungan lu sama religi lu, sama agama lu, sama Tuhan lu, gitu loh. Bukan benda-benda itu sih sebenarnya. Gua masih masih ada cerita juga sih. Hmm. Masih di awal-awal gua kerja lah. Terus ngantor di Rawamangun yang tadi lo bilang tuh, yang air nyala sendiri. Oh itu, Jadi tuh, oh itu Rawamangun ya? ya terus itu kan kantornya kan 2 lantai kan, ada lantai 1, lantai 2 kan. Hmm. Pokoknya sore kita udah santai-santai, semuanya tuh ada di lantai 1. Jadi kan orangnya juga ngumpul semua. Jadi kita kok dengar kok di lantai 2 tuh air tiba-tiba nyala sendiri gitu loh. Selama ini kepikiran gitu, cuma masih masih mikir kan, oh mungkin ada yang di atas kan gitu. Kayak lumayan sering lah ngerasa air di atas kok nyala sendiri gitu kan. Hmm. Baru yang kali ini kita bener-bener, loh kita lengkap loh semua ada di bawah. Loh kok di atas siapa? Air nyala sendiri gitu kan. Terus kalau pas udah ke atas ya nggak ada siapa-siapa. Terus lantai kamar mandinya juga kering. Nah kebetulan tuh waktu itu yang driver kantor itu dia lumayan ngerti gitu-gituan lah. Jadi dia bilang sih memang itu kayak ada apa kayak mungkin hantu ya, hantu hantu atau apalah atau jin mungkin. Pokoknya itu dia kayak wudhu gitu sih. Jadi tetap mereka juga bisa sholat gitu. Dan itu kayaknya hampir setiap hari begitu deh. Cuma ya so far sih nggak pernah keganggu sih. Terus di gedung itu juga
di gedung itu juga ya ada beberapa cerita juga tuh. Ada Apa juga tuh? sempat di rooftopnya itu katanya jin yang kuat banget, yang kayak penguasanya daerah situ lah. Sama terakhir, tiba-tiba satu kantor bau bangkai. Nah, cuma kan kita ngertinya Ada yang ngentut kali. kenapa apa bangkai tikus. Ngentut. Oh enggak, kayak bau bangkai banget lah, bener bau banget. Terus ya udah katanya itu memang kayak apa ya, kayak tetangga gua tuh dia ada pelihara kayak apa, wewe gombel gitu ya atau kuntilanak katanya. Kok bisa bilang gitu? Iya. Terus katanya entah kenapa dia ngambek gitu loh. Jadi si si setan ini kayak bawa apa, bau mayat yang baru meninggal terus ditaruh aja di situ gitu. Itu bau sih satu minggu tuh bau, terus ya udah dibilang ya biarin aja ntar juga hilang sendiri. Ya kurang lebih seminggu hilang sendiri sih. Bukan. Aneh ya. Tapi nggak pernah ganggu lu tuh. Kalau yang hantu lantai dua tuh kebetulan kantor kantor gua doang di lantai dua sebenarnya. Cuma nggak pernah keganggu sih. Gua sempat nanya sih kenapa, maksudnya apa sih bedanya orang bisa diganggu apa enggak? Ya maksudnya ya katanya memang dari bawaan orangnya juga sih. Ada orang-orang yang memang energinya mungkin kayak apa, lemah jadi lebih gampang kan, lebih gampang diganggu atau lebih, kalau gue ya nggak terlalu peduli juga sih. Ya itu mungkin karena dia jadi setannya kayak useless gitu ya, nggak ada guna kalau ganggu lu kan. Enggak Karena lu sih, juga dia kalau yang kebetulan itu juga katanya nggak ganggu. Memang ya masuk dia masih sholat apa gitu emang nggak ganggu sih. Kalau yang di rooftop itu bahaya katanya. Ini ceritanya ekstrim sih, gini gue nggak tahu bener nggak. Jadi si si driver gue ini kan dulu kan belajar ilmu kebal lah apa segala macem ke gunung-gunung. Terus jadi dia ada teman yang ilmunya lebih 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 hebat dari dia lah. Jadi dia sama teman dia ke kantor, terus mereka panggil jin lain dari Arab buat nangkep si raja jin di atap itu. jin sama jin ketemu ya. Iya, lu bayangin gila, ini kayak film banget kan, gila. Kayak fiksi banget dia ceritanya. Jadi dia panggil raja jin dari Mesir apa dari Arab gitu buat buat ngelawan raja jin yang di atap itu. Jadi ya udah terus ditangkap aja, nggak tahu dibawa kemana lah. Ekstrim banget tuh. Udah kayak Pokemon aja lu panggil summon summon jin dari Mesir buat lawan dia. Itu Shaman King kalau film Iya. itu film anime itu Shaman King. Ya pertama kita ya percaya nggak percaya, cuma gua kerja sama dia kan lumayan lama ya. Kita Hmm. suka kan kadang kan ngetes kan, maksudnya Pak saya kemarin kayak apa kayak ngelihat hantu cewek deh gitu. Terus terus hantu nih di rumah gitu. Kita nggak sengaja ngetes kan, kita nggak ngomong kita lihat apa dulu. Gue sempat lihat sih. Jadi kayak pokoknya ya, hantu cewek rambut panjang gitulah. Sekilas kan kata orang kan kalau itu asli malah lu cuma kayak sekilas Jelas mata lah. lihat doang kan. Terus ya dia tahu hantu cewek, dia bilang itu emang bukan bukan di rumah, memang kebetulan kalau hantu itu katanya kan dia jalan aja tembus dari satu area itu, jadi bisa ke rumah lu, ke rumah tetangga lu gitu kan dia nembus semua. Itu benar. Nah, terus ya udah dibawa pulang katanya hantu ceweknya, suruh jaga rumah dia. Luar biasa ya. Dipekerjakan malah. Ya, ada beberapa cerita lah, ada cerita ada kita jenguk karyawan karyawan kantor sakit, gila rumahnya serem banget sumpah. Beneran rumah yang beneran kayak settingan rumah horor lah, kayak pengabdi setan yang pertama lah bener-bener. Terus begitu masuk lampunya gelap dong, dia cuma ada kayak lampu-lampu yang apa, coklat gitu loh, yang bukan lampu putih, lampu coklat gitu. Itu juga cuma apa, terus ada kayak kursi dua, ada patung dua, macem-macem, banyak pernak-pernik kayu. Terus di rumah itu si sopir gue itu tiba-tiba matanya merah. Terus
kayak kesurupan, pokoknya ini tiba-tiba langsung jalan masuk aja ke belakang rumah. Terus Terus gua tanya kenapa Pak? Iya saya dipanggil sama yang penunggu rumah sini, katanya ada genderuwo dua setinggi rumah katanya. terus ngapain dipanggil gunanya? Ya nggak tahu ngobrol kali. Nih lu ngomongin soal rumah serem, gue jadi kepikiran sama ini, keinget sama eh, sewaan villa lu di Bandung. Lu Tapi mau nggak cerita? ada itu. Lu mau cerita gak itu kenapa? Ya, tapi itu nggak terjadi apa-apa. Cuma itu memang settingannya film horor banget sih. Ada tamannya, terus di Sempet gitu, taman tengah-tengah ada kursi sempet terjadi, goyang. sempet terjadi sama Ella. Hah? Kenapa ya lah emang? Yang waktu itu. Jadi ini nih gue cerita dulu backgroundnya ya. Jadi kita ke Nah, Bandung. Terus kita cari satu tempat penginapan baru nih. Biasa kita udah ada satu tempat yang biasa kalau ke Bandung kita ke situ-situ aja. Terus kita utuslah Budi buat nyari tempat. Wah ini bagus nih. Dari gambarnya, dari villanya kayaknya bagus. Ternyata letaknya tuh agak di ujung banget. Nyampe, kok gelap ya? Agak beda ya dari penampakan di apa di aplikasinya itu loh, aplikasi penginapannya itu. Kok beda ya? Yang nyamperin kita kucing pertama. Kucing dulu nih. Kucingnya itu benar-benar nyamperin kita dari bawah sampai ngikutin kita ke atas. beneran kayak Jadi, diantarin sih. jadi villanya itu bentuknya parkiran di bawah. Bayangin dulu nih di pikiran kalian ya. Ada parkiran di bawah. Terus dia mesti naik tangga setapak yang bisa buat satu orang doang naik tangga. Terus sampai ke balkon, balkon depan ya, balkon awal tuh ya, bener kan? Nggak bentuknya gitu kan? Ke atas terus ke balkon awal. Dari balkon awal itu kita masuk, di sebelah sini ada satu ruangan kamar yang disewain. Terus kita naik lagi kayak mezanin, setengah. Naik setengah. Nah di setengah ini itu ada taman outdoor kebuka, ada bangku. Ada patung nggak ya waktu itu ya? Patung kayak nggak ada deh. Nggak ada ya. Atau Tapi itu kita nggak ada tanah deh. Ya kayak udah taman gelap. kebuka sedikit gitu, taman kebuka sedikit. Terus tiba-tiba di sininya tuh ada bangku. Ngapain ada bangku di tengah-tengah, men? Satu doang ya kalau nggak salah ya, Bud ya. Cuma buat Kenapa? bangku satu orang kan? Iya ya, kursi goyang pokoknya di tengah-tengah halaman berlumput lah. Halaman berumput di luar ada kursi kayak begitu satu doang. Terus naik ke sini, naik tangga dikit, tiga step doang. Baru kamar kita sama kamar satu lagi, dua kamar intinya. Dan view-nya itu adalah ke taman ini yang ada bangkunya ini. Bayangin tuh. Buka pintunya juga, pas kita buka, luar biasa pengalamannya Budi. Udah dong kita ketawa-ketawa dong, ngakak dong, bilang buset dah. Ini Budi horor banget. Itu juga apa ya? Vibes-nya itu benar-benar kayak rumah ibu. Rumah ibu tuh. Ya. Bener dong. Yang modelnya rumah-rumah lama gitu, terus ranjangnya juga begitu. Masih pembatasnya itu kayu, Ya, atasnya itu. gitu. Nah terus kita bercanda dong ketawa-ketawa. Si Jerry nakut-nakutin Cinya. Ayo lu, dimatiin lampunya segala macam. Terus tiba-tiba kita lagi main nih, gua sama Budi satu kamar, dia sama Jerry sama Cinya satu kamar. Terus tiba-tiba teriak-teriak dia orang. Woi, pintu kamar mandi Enci gua nggak bisa kebuka nih. Enci gua di dalam nggak bisa kebuka. Bener-bener dibuka-buka gitu nggak bisa kebuka. Kita masuk dong. Terus gua bilang, dalam nama Tuhan Yesus, buka. Buka. Kebuka nggak ada apa-apa. Bisa kebuka aja. Lah, tadi kata lu nggak bisa kebuka. Ini gampang banget kebukanya. Lu nggak tahu ya itu ya? Nggak tahu gue Oh, lupa, itu nggak tahu deh. yang Ci sampai nangis-nangis bilang tuh kan makanya jangan main bercanda-bercanda begituan lah di tempat-tempat kayak gini. Gue Gue bilang, nggak tahu berarti. Kalau nggak tahu gue berarti dia iya, akhirnya nggak udah lagi mandi kali udah gue. selesai itu ya udah gue balik lagi ke kamar, gue main sama Budi main game. Tapi udah sih abis itu nggak ada apa-apa. Cuma
Ya kucing itu sih dari awal sampai akhir nemenin kita ya. Mungkin ya kucingnya juga menjaga kita lah. Karena kita juga nggak ada apa-apa sih, kita juga nggak macem-macem. Gitu. Terus kemarin juga si itu sempat cerita sih. Ini cerita dari si Ade ya, kuliner Pantai Jakarta. Oh tadi ada tuh Ade join, udah keluar, Mana? udah Jadi keluar si tadi Ade, ada. Nah, kenapa si dia? Ade kuliner Pantai Jakarta itu kemarin cerita. Jadi Ade ini kan di rumah yang barunya ini dia letaknya tuh agak agak ujung. Jadi eh daerah mana ya? Gue lupa. Gue lupa nama daerahnya. Tapi itu sebenarnya jalan rame, terus sampai pojok ujung, dia masuk masuk ke belokan ke kanan lagi. Nah itu rawa-rawa, sebenarnya rawa-rawa seberangnya itu baru dibangun perumahan. Perumahannya itu juga klaster kecil lah ya, klaster klaster ala-ala orang kaya di sana. Jadi Ayo lu, ayo lu. mati lampu. Mati lampu semua. Hah? Kan ada lampu satu lagi. Aduh. Lalu di bawah. Nah, Lu sih kenapa mati apa lampunya yang putus? biasa lah. Kalau udah kelamaan. Oh, timingnya pas banget ya. Oh, terus aku. Ya, si Nah, Budi cerita kalau Budi, Ade. Ade, Ade cerita kalau si di perumahannya itu dia pas kan itu rawa-rawa depannya. Pas lagi suatu hari malam-malam ada tukang ojek nunggu diem di situ, maksudnya nunggu nunggu orang lah di depan gerbangnya situ. Terus lama nggak ada yang datang-datang, disamperin sama orang sekitar. Jadi perumahannya Ade itu satu klaster itu kalau nggak salah cuma ada sekitar 8 rumah lah, 8 atau 10 rumah gitu. Nah, nih abang nunggu, ditanya karena udah lama disamperin sama orang sekitar, ditanyain, Pak, nunggu siapa? Nunggu ini ada yang pesen di aplikasinya namanya Mawar. Ini ada yang pesen namanya Mawar. Pas di bilang, nggak ada yang nama Mawar Pak di sini. Tapi benar ada di aplikasinya Mawar Pak. Nggak ada yang nama Mawar. Udah dong, udah deh Pak, percaya deh sama saya deh. Ya udah nih, berapa ongkosnya saya gantiin aja. Bapak udah jalan aja, nggak usah nungguin lagi. Bapak jalan aja. Hah, serius? Oh, kenapa Pak? Iya, soalnya nggak ada yang nama Mawar di sini. Beneran nggak ada yang nama Mawar. Terus dicek lagi dong aplikasinya. Ini Pak ada Pak namanya Mawar Pak. Segala macam. Kita saya disuruh nunggu sini. Coba telepon. Telepon mati apa segala macam nggak bisa dihubungin lah. Ya udah akhirnya jalan. Tukang singkat cerita tukang gojeknya jalan. Pas udah jalan si Ade nanya, kok bisa kayak gitu Pak? Emang seringnya segini? Iya. Jadi di sini dulu ada yang namanya Mawar. Mau udah meninggal. Si Ade langsung takut. Si Ade langsung takut. Karena hari sebelumnya Ade tuh lagi, jadi itu kan bentuknya gerbang tuh. Kompleknya Ade tuh walau kecil tapi depannya ada gerbang. Ade kan bawa mobil, jadi kalau setiap kali ke mobil itu nggak ada sabam, jadi dia mesti dorong itunya sendiri. Nah pas lagi mobilnya di berhenti, dia mau buka pagar, ada yang ngomong di kuping sendirian ya. Begitu di kupingnya Ade lah takut kabur. Gila horor banget. Iya, Ade langsung takut jadi. Oh, gue jadi ingat kan gue biasa naik Grab kan. Si driver Grab juga cerita katanya juga bisa dapat pesanan kayak gitu. Jadi dia cerita dia dapat pesanan di halte Baywalk tuh. Baywalk kan depannya ada halte tuh. Terus dia udah sampai, terus dia nanya, "Mana mana Mbak?" gitu atau "Mana Bu?" gitu. "Ini saya di depan. Ini saya di depan Mas ya. Di depan mobil," katanya. "Depan nggak ada siapa-siapa di halte," kata dia. Terus tapi ya, chatnya terus, maksudnya, "Oh, ini saya udah di depan, ini saya lihat Mas nih, mampus nggak lo?" Terus gimana? Udah tinggal sama dia lah. Tapi di titiknya keluar tuh. Titiknya ya berarti harusnya ada, iya. Gila horor ya. Yang di live yang sebelumnya kan lo bilang
belum apa kayaknya nggak bakal sampai membahayakan lah. Kalau di film-film kan misalnya orang kayak apa ketemu setan apa kan serem banget bisa sampai mati kan. Hmm. Nah, ini kita ada cerita dari teman kita yang hampir mati dia gara-gara kesurupan setan. Jadi dia kesurupannya tuh di Monas. Gara-gara itu tuh gua nggak mau ke Monas lagi. Jadi dia ngelihat sempat ngelihat ada setan, pokoknya ada itulah, ada badan nggak ada kepalanya. Jadi nggak tahu kenapa bisa Ya, ketempelan sampai pulang, ya Kang? ya deh. Ada Kenapa Kang? kepalanya nggak sih? Seingat gue sih setan nggak ada kepala deh. Iya, tapi kepalanya ditenteng. Ah, itu gue lupa. Kayaknya ya ditenteng ya. Iya, Atau jadi dia ini ditenteng kayak kuburan deh, kuburan jeruk perut itu. oh beda ya, itu jadi beda setan ya. Oh, beda. Kalau yang ini kayak dia karena bilang kan justru mau ngambil kepalanya ox gitu. Oh iya iya iya. Gak punya kepala dia mau ngambil kepala. Iya. Dia Nah, bilang terus cantik. iya katanya cantik kan. Gak tahu sih kita nggak lihat langsung cuma kesurupan parah ya. Jadi kesurupannya itu juga katanya ceritanya sampai sekarang makanya aku nggak berani ke WC sendirian karena waktu itu dia ada pergi ke satu mall dia nonton. Nah dia terus masuk ke WC. Nah di WC itulah dia ketemu si makhluk itu. Ya Nah dia sempat lihat habis dari Monas itu dia ke ya WC dari itu dia bioskop nonton itu. kan. Nah, Ya terus akhirnya dia masuk ke WC dan ketemu makhluk itu. Terus ya udah langsung ketempelan. Dari situlah si Ok tuh palanya tuh kayak nggak bisa lurus. Jadi gitu kan. Bisa gitu-gitu sendiri kan tiba-tiba miring. itu gue nggak tahu deh. Ya, Lupa gue. ya makanya didoain segala macam akhirnya lepas. Sekarang pas didoain juga katanya sempat ngomong, oh gue pengen bawa nih anak palanya apa karena mukanya cantik, gue pengen palanya gitu loh, ibaratnya gitu. Tapi akhirnya udah lepas lah. Heboh banget lah. Pokoknya udah kayak film Exorcist lah. Betul. Kalau nggak salah yang cerita temen lo di rumah di Dutamas Kang ada Kang ya? Ingat nggak lo yang temen lo di Dutamas? Rumah temen gue yang di Duta Mas kenapa? Yang anaknya suka lihat setan atau apa gitu? Lumayan horor itu. Oh bukan Duta Mas, itu di ini Ah, dekat Vikamas. bah Vikamas, Vikamas. bukan di Kamas, itu di ini loh yang samping samping di Telukong yang apa panti panti jompo itu loh. Pas lo bilang telegong, handphone gue bergerak sendiri. Oh. Ah, kenapa di situ? Kita hentikan saja ya ini. Lampu gua tiba-tiba mati, handphone lu tiba-tiba gerak sendiri. Gue bingung orang yang bikin podcast kayak begini masih bertahan ya. Oh, tadi gue barusan banget nonton itu YouTube-nya Mamat Arkatili sama si siapa tuh satu lagi yang ada Radit, yang undang Radit. Hah? Terus dia cerita di apa Momere itu ada hantu GGCD katanya. Sempat nonton nggak lo? Belum. Jadi jadi ini orang malam-malam pada itu bangun-bangun celana dalamnya kegunting. Jadi GGCD tuh gunting-gunting celana dalam hantu GGCD. Gunting-gunting celana dalam. Jadi dulu kan gua di gereja lama pendoaan bareng sama si Agam tuh. Jadi ini dia ngelapor, katanya ini anak kalau sore-sore gitu suka ketawa-ketawa sendiri, bercanda-bercanda nggak tahu sama siapa. Terus pas dicari-cari tahu pernah kelihatan genderuwo gitu loh. Ternyata dia anaknya main sama genderuwo. Akhirnya kita datang ke rumahnya, kita doain rumahnya. Biasalah ya kayak doa pembersihan lah rumah. Terus singkat cerita kita lagi doa, bener dalam penampakan. Jadi kalau misalnya kita yang nggak bisa visual secara langsung, kalau kita doa, kita main alam roh, doa gitu, nanti kebentuk. Bener ternyata ada genderuwo di belakang, gede
dan itu panas banget bro. Gue berasanya pertama kali gini, gue bilang sama teman gue, belakang gue panas nih, panas banget. Itu kayak lu ditaruh balsem, badan belakang lu balsem dia hajar gitu. Gue bilang belakang gue panas nih, segala macem. Gue bilang, gue gak enak nih, badan belakang gue panas banget ya. Feeling gue di belakang orang apa itunya. Terus teman gue bilang, oh ya oke. Akhirnya dia ngomong, si Irwan bilang belakangnya panas, kuping gue kayak ketutup, gue nggak bisa denger apa-apa. Dan gue yakin ini ya di belakang. Ya udah akhirnya doa segala macem, benar. Akhirnya kebentuk, dan si genderuwonya kabur. Lompat-lompat sana lompat sini kabur, kita kejar. Akhirnya kita bersihin, kita tutup rumahnya pakai itulah, kita doain lah. Sebenarnya kita bersihin lah. Singkat cerita ya udah akhirnya berhasil. Anaknya sih udah nggak ngobrol, nggak diganggu lagi sih masuk ke rumahnya itu doang sih sebenarnya. Nggak. Oh sama ini, di situ gue baru tahu ternyata genderuwo itu bau darah. Genderuwo itu bau amis banget, bener-bener amis. Kayak mungkin kayak kata lu kayak bau busuk itu, gue nggak tahu ya itu kunti ya atau apa. Kalau ini genderuwo itu bener-bener baunya tuh bau amis banget, bau amis darah gitu loh. Oh, kalau yang panas itu kali itu genderuwo, yang api itu kali ya, apa namanya tuh? Oh gue nggak tahu. Pokoknya intinya waktu itu gue panas, terus teman gue kupingnya tuh kayak ditutup. Jadi Romantis juga ya, tutup dari belakang gitu ya. untung kuping. Kalau mata kan lebih, ayo siapa ayo. Lebih gila lagi. Itu by the way, anjing tetangga lu dari tadi gonggong. Biasa itu mah. Ya udah cukup lah, kayak penontonnya lebih banyak nih. Penontonnya lebih banyak dan thank you buat live Penonton di luar live, penonton offline-nya yang banyak. ya, penonton offline-nya banyak kayaknya. Thank you loh gara-gara tema ini lampu gua mati tiba-tiba loh ini. Terus handphone bergerak sendiri. Handphone gue bisa scrolling sendiri. Lain kali jangan bahas makanan lagi ya. Jadi kita bahas makanan aja. Makanan aja. Oke.